Yesus itu. Iya, makanya yang kalian ikuti itu Yesus padang gurun, bukan Yesus anak Maria. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nabi Isa atau Yesus Kristus anak Maria spesial hanya untuk kaumnya saja abad pertama. Karena sesuai dengan zaman itu. Zaman setelahnya, zamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun ente bertahan bahwa ente adalah pengikut Kristus, berjuta persen Kristus yang anda ikuti itu Kristus palsu, bukan Kristus anak Maria. Materi ini pernah membuat seorang lulusan teologi S2 melempar asbak dan saya hampir dibongkarkan meja, didorong meja gara-gara dia ngamuk. Saya jelaskan ini. Sambil menangis, dia gemeteran. Saya sudah mau izin pulang, ya sudah nona saya izin kalau gitu. Enggak, jangan pulang dulu. Kamu harus bertanggung jawab. Selesaikan ucapanmu tadi. Loh, kok kurang apa lagi penjelasan saya? Data saya sudah sajikan. Anda sudah membacanya, Anda punya title, Anda S2 teologi, kurang apa lagi? Anda pintar, Anda cerdas. Narasi yang saya bangun, narasi yang tertuang secara tertulis di dalam Bible, kurang apa lagi? Habis itu dia pukul meja, membentak saya. Jangan pulang, ku bilang. Jangan pulang. Loh, ini sudah jam berapa, Nona? Saya juga ada anak, ada istri. Enggak, selesaikan ini dulu. Akhirnya kami dialog sampai jam berapa? Jam 12 malam. Nanti mallnya tutup, nanti satpamnya ngusir kami, baru kami pulang. Karena materi ini. Pengantar ini singkat para sahabat. Gemetaran, keringat dingin, marah. Dia ingin jambak rambutku. Sampai ingin berapa kali dia layangkan tangannya untuk nampar aku. Tapi aku bilang susah. Ini materi, mungkin mana? Islam datang untuk menyelamatkan Anda. Kalau Anda menolak, silakan. Neraka luas. Tinggal Anda pilih, Anda mau di kaplingan mana. Tapi ini kebenaran. Al-Quran datang menyelamatkan Anda. Al-Quran datang mengatakan, Kadija'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nabiku Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab kalian itu. Ya silakan Anda pikirkan. Yesus yang berkata, katanya konon ucapan Yesus yang harus dipercayai. Lalu kurang apa lagi? Saya nggak minta Anda percaya Quran, saya nggak minta Anda percaya hadits, saya minta Anda percaya apa yang Anda imani sebagai firman Tuhan dan sabda Yesus. Kata Yesusnya jelas kan? Jikalau kamu hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab dia memiliki banyak harta. Yesus berkata kemudian kepada murid-muridnya sepeninggal orang kaya ini, anak muda kaya ini, Aku Yesus gurumu berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata, ini Yesus ulang-ulang, diulang saking pentingnya ucapan itu. Sekali lagi aku tanamkan, aku tancapkan kepadamu, aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Yudas jatuh cinta kepada 30 keping uang perak? Karena mereka murid-murid Yesus orang-orang miskin. Tak ada orang kaya. Mereka miskin, miskin dan miskin. Kenapa? Dia mengikuti teladan gurunya. Tidak ada orang kaya. Sedangkan sekarang pendeta-pendeta, mobilnya mobil mewah-mewah, hartanya berlimpah, rumah-rumahnya rumah mewah semuanya. Ini yang mau masuk surga. Ini pendeta pastor yang kayak gini yang mau masuk surga. Jemaat-jemaatnya yang berbisnis, makan babi, makan asu, tidak bersunat, ibadahnya minggu yang banyak kepada Kristus, itu yang mau masuk surga. Tidak bisa. Syarat masuk surga menurut Yesus jelas terpampang di dalam kitab saudara. Bukan di hadits, bukan di Al-Quran, bukan di Taurat, tapi di kitab saudara. Sekarang, tanya diri Anda. Apakah Anda pengikut Kristus yang asli atau pengikut Kristus yang benar? Karena untuk memperoleh data
secara detail identitas, gelar sebagai pengikut Yesus yang benar, syaratnya ada dan tidak mudah. Yang pertama, Anda harus masuk ke dalam rahim salah satu wanita Yahudi untuk supaya Anda mendapatkan gen dari Yakub. Karena Yesus diutus hanya untuk kepada Bani Yakub. Yang kedua, Anda harus telaten menjalankan hukum Taurat. Sebab syarat untuk memperoleh hidup yang kekal harus menjalankan hukum Taurat. Yang ketiga, Anda harus menjual harta Anda seluruhnya. Yang keempat, Anda harus pindah kemudian di pemukiman Yahudi. Karena Anda harus mengikuti Yesus, bukan menjadi seorang Kristen. Yesus ketika diikuti akan menghantarkan kita kepada Yudaism, rumah ibadahnya Yahudi, bukan ke rumah ibadahnya orang Romawi. Dan yang kelima, Anda harus melepaskan Kristen Paulus. Anda harus keluar dari agama Kristen. Berat, memang berat. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, muridku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka banyak orang inilah yang loncat jendela, loncat pagar, ijazah palsu, ngaku lulusan sarjana, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi seorang pemimpin, menjadi ahli waris negara, menjadi seorang negarawan, tapi rupa-rupanya dia menggunakan ijazah palsu. Anda mengaku sebagai murid Yesus, lulus sebagai anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Galatia 3, Galatia 2, Galatia 3 nomor 26. Sekarang kalian bukan lagi hamba, kalian adalah anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Dari mana titel itu kalian dapatkan? Sedangkan kalian untuk lulus saja mendaftar sebagai mahasiswa tidak bisa. Syarat untuk menjadi pengikut guru besar Yesus, pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga kalian mau siap-siap melakukan hukum Taurat. Paulus datang, apa istilah itu? Tiup sumpritan. Stop! Mau kemana ente? Oh, mau ke sinagoge. Ngapain? Mau sabat. Untuk apa? Untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal dong. Oh, no. Berarti kau mau menjalankan hukum Taurat? Yes. Sabat? Ya. Bersunat? Ya. Tauhid? Ya. Menyembah kepada Elohim saja? Ya. Tunggu. Dengarkan saya. Apa Paulus? Kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di situ, tinggalkan. Nah, sekarang Kristen pilih mana? Meninggalkan syarat yang dilakukan Yesus dan mengaku-ngaku berpura-pura nyamar-nyamar seperti pengikut Yesus, atau gimana? Kalian nyamar pengikut Yesus. Lah, pengikut Yesus itu buka celanamu dulu, kusenteri, pakai helm. Serigala jamar domba. Habis itu hari Sabtu kamu kucari di sinagoge, rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana si bom ini? Mana si bom? Enggak ada. Saya ke gereja. Di sana dia makan babi. Ternyata lu adalah pengikut palsu, lu penyamar. Pantasan aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Ayo. Mau sampai kapan saudara? Mumpung masih ada roh di dalam jasad kalian. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan menjadi pengikut palsu untuk Yesus palsu? Mau sampai kapan? Sudahnya Tuhan kalian palsu, nabi kalian Paulus nabi palsu, rasul palsu, semuanya palsu. Iman palsu, pengikut palsu, Yahudi palsu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kebenaran tertuang. Saya nggak pakai Quran, saya pakai dalil dalam kitab saudara. Kalau Al-Quran jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana orang semua akan dikumpulkan nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, Allah, akan menjadi musuhnya. Nah, Yesus memusuhi kalian. Matius 7, 22, 21, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi
seperti si Rulusuli Linggis, ya kan? Dia mengobati orang kan? Wah, dari jalur TV, Allah dalam nama Yesus Kristus, wah, benjolmu pindah ke lutut, wah, sembuh. Nah sekarang Yesus yang mana yang dia panggil tuh? Kok dia bisa sembuh? Sementara Yesus yang asli datang mengusir. Aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal ente. Jadi yang datang kepada kalian yang membuat kalian bermujizat itu Yesus yang mana, Cak Ayu? Bisa nggak setan ngaku Yesus? Bisa. Bisa nggak Yesus bermujizat? Iblis bermujizat? Bisa. Kenapa tidak? Jadi pada kesimpulannya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, satu, wajib hukum Taurat dijalankan, kedua, wajib kemudian bersedekah, berinfak, habiskan harta, yang ketiga menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi Yudaism. Apakah kita dapatkan ini di Kristen? No. Nehi merica ketum berjahe. Kita tidak temukan itu. Tidak ada di Kristen. Kristen ini jalurnya lari kiri dia, salah sasaran, salah tembak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dirubah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Kristus tanpa melalui Kristus. Salah dalil. Salah dalil. Saya kira begitu saudara. Kayaknya ada yang penting. Ini saya ditelepon sudah 440 kali dari seseorang. Saya angkat dulu. Silakan Dinda Dito diambil alih sebentar. Silakan. Cuma tunggu dulu Juma. Iya Paman. Nah, dia penting sekali. Dia kebelat pipis. Iya, kenapa saudara? Jadi begini, untuk memahami Taurat itu kita harus tahu dulu siapa yang menggenapi Taurat dan bagaimana dia melakukan, bagaimana dia menggenapi Taurat, untuk apa dia menggenapi Taurat, dan apa dampak penggenapan Taurat itu. Jadi narasi-narasi yang Juma sampaikan tadi sangat membingungkan gitu loh, karena Juma sendiri tidak tahu siapa yang menggenapi Taurat, bagaimana dia menggenapi Taurat, untuk apa dia menggenapi Taurat, apa dampak penggenapan Taurat tersebut, gitu loh. Jadi boleh saya jelaskan? Harus paham dulu. Makanya narasi-narasi yang Anda sampaikan tadi, kutip sana, kutip sini, campur aduk, jadinya nasi campur togen, campur apa itu ya. Jadi ini yang boleh saya jelaskan? Enggak, saya gini aja Juma. Saya bisa jelaskan ke Anda boleh belajar dari saya. Boleh. Taurat itu untuk siapa, Bang? Nah, Taurat itu untuk siapa Tauratnya? Sama Taurat itu ditujukan kepada manusia, dan manusia yang mewakili itu adalah Bani Israel. Dengar dulu. Bani Israel. Nah, hukum Taurat itu manusia, untuk Bani Israel. Kepada setan itu ya. Itu kepada Bani Israel. Nah, ketika digenapi maka digenapi untuk siapa? Ketika digenapi maka digenapi untuk siapa? Dengar dulu, saya jelaskan. Saya jelaskan karena kitab Anda mengatakan. Saya sebagai orang yang tidak paham nih bertanya sama orang yang paham. Dulu, Anda tidak perlu menjelaskan. Terhadap Anda tidak perlu menjelaskan yang saya tidak butuh untuk dijelaskan. Kita sebagai orang yang cerdas, ketika anak didik Anda sabar. Ketika Anda seorang pembimbing, guru, ketika murid sabar, saya kasih petunjuk dulu. Ketika Anda memiliki murid bertanya tentang sesuatu, maka sesuatu itu aja yang kamu jelaskan. Kalau Anda seorang yang cerdas, jangan kamu menjelaskan sesuatu yang tidak ditanya oleh muridmu. Kamu lari kemana-mana loh dari tadi. Muridmu bertanya tentang kepala. Kamu menjelaskan tentang kamu kemana-mana tentang usus, itu nggak nyambung. Saudara, saya bertanya kepada saudara, hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk manusia diwakilkan kepada Bani Israel, bukan untuk setan. Untuk di mana tertulis untuk manusia diwakilkan kepada Bani Israel? Bani Israel itu manusia apa enggak? Saya tidak tanya seperti kalau kamu mengatakan manusia, kamu ingin menipu dengan menjelaskan seakan-akan bahwa hukum Taurat itu. Jangan panik Juma. Saudara, Bani Israel sudah pasti manusia. Hei, muridnya Paulus. Bani Israel sudah pasti manusia. Tapi manusia belum tentu Bani Israel. Anda ingin menggunakan cara Paulus di dalam menyesatkan. Saya tanya sekali lagi Juma. Bani Israel. Saya tanya samamu. Hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Bani Israel? Jawab.
Kenapa dilarang membunuh? Kenapa seluruh bangsa dilarang membunuh? Mulai. Coba kamu. Ini Kenapa coba. Saudara-saudara Kristenku yang ada di bawah, ini coba lihat wakilmu ini. Ini akibat apa? Akibat karena dia adalah pengikut Paulus sang penyesat yang memberikan kemudian ijazah palsu kepada pengikutnya sebagai pengikut Yesus. Tapi itu ijazah palsu yang dikasih. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, syarat untuk menjadi pengikut Yesus harus memiliki ijazah asli. Ijazah asli. Saudara, ijazah asli dulu yang Anda harus dengar. Anda harus memiliki ijazah asli, baru Anda itu mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Untuk memperoleh ijazah asli, Anda harus Bani Israel dulu. Karena Anda bukan Bani Israel, Anda mencoba ngibul. Anda mencoba ngibul. Ketika Anda ditanya hukum Taurat itu untuk siapa, Anda mencoba untuk menipu dengan melebarkan sayap jawaban. Hukum Taurat itu untuk manusia yang kemudian diwakilkan kepada Bani Israel. Ini adalah cara ular. Ini cara ular. Cara ular yang kamu praktekkan sekarang ini. Saya tidak bertanya seperti itu, saudara. Yang saya pertanyakan, hukum Taurat itu apakah untuk seluruh umat manusia atau spesial untuk Bani Israel saja? Jawab. Di mana yang kedua? Yesus itu hanya datang untuk Bani Israel. Saya coba kasih tunjuk ayatnya. Matius 15 nomor 24, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Aku diutus hanya kepada. Sudah kamu bacakah itu semua? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke? Kamu sudah baca semua itu, ayat itu penuh? Sudah saya telan semua kalau isi apa yang terjadi ketika perempuan Kanaan itu disebut perempuan itu disebut perempuan itu sebagai asu. Pada anak disebut asu. Perempuan itu disebut asu. Ketika disebut asu. Perempuan Kanaan itu menyembah perempuan itu disebut asu, saudara. Perempuan itu disebut asu. Ini pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, anaknya sembuh. Anaknya sembuh. Pelintir ayat Jumat. Anaknya sembuh, saudara. Anaknya sembuh, saudara. Anaknya sembuh. Aja, sok pintar. Anaknya sembuh. Tetapi bukan berarti dia menjadi Yahudi. Dia tetap aja asu dibilang sama Yesus. Apa yang terjadi ketika perempuan anaknya sembuh? Ya, berarti anaknya sembuh. Yesus itu bukan hanya untuk Israel. Kalau dalam dalam hal mengobati orang sakit, betul. Seibarat dokter, saya seorang dokter, diutus oleh pemerintah, kemudian ke Papua sebagai dokter. Saya ke Papua. Di perjalanan menuju Papua, saya bertemu dengan pasien yang sakit di Bandara Sultan Hasanuddin. Bolehkah sebagai dokter saya mengobati pasien ini? Beda, jangan kau sama. Udah, kamu turun aja, Bang. Kalau kamu nggak mau berdiskusi dengan tujuan edukasi, Anda istirahat, Anda rehat, Anda camkan baik-baik apa yang Bang Suma sampaikan. Yang pada intinya tujuan saya menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Sedangkan kamu, begitu ada pertanyaan, arahnya langsung penyesatan. Apa buktinya? Hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi waktu itu diwakilkan kepada Yahudi, Israel. Itu cara ular. Itu cara ular. Anda cukup mengatakan untuk Bani Israel. Kita sudah tahu itu manusia Bani Israel. Jangan kau pakai pelintir seakan-akan kau membuka celah untuk kau masuk nanti sebagai manusia yang kepada kamu juga diutus itu hukum Taurat. Orang yang memiliki IQ rendah mungkin bisa kamu tipu dengan cara muslihat kayak begitu, bukan dengan Bang Suma. Saya ini, Bung, saya belajar psikologi. Saya lulusan terbaik psikologi. Jadi Anda tidak bisa kemudian membolak-balikkan satu keadaan meskipun hanya bentuk lisan untuk mengelabui saya. Oke? Saya di kantor jabatan saya tidak melonjak kalau saya tidak memiliki prestasi dalam aspek psikologi. Psikologi pendidikan. Saya dari pendidikan. Saya mampu menjiwai anak didik saya. Kamu baru duduk, caramu duduk saya sudah tahu. Caramu megang pulpen saya sudah tahu. Caramu mengangkat tangan saya sudah tahu. Caramu mengucapkan kata pertama saya sudah tahu. Isi kepalamu itu apa. Jadi jangan coba-coba di depan saya melakukan tipu muslihat. Itu nggak berlaku bagi Bang Suma. Ya, paham ya? Paham ya?
Paham sampai situ. Oke, kalau Anda masih penasaran, silakan naik ke sini. Diskusi yang baik, tujuan kita adalah edukasi. Saban hari bukan hanya diskusi kocong aja yang kita butuhkan. Saban hari, semakin hari yang kita butuhkan adalah kecemerlangan anak Indonesia memeluk sebuah agama yang berdasarkan akal sehat dalam proses berpikir, bukan hanya dogma doktrin dari warisan penjajah. Paham sampai situ? Jadi jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan katanya kau hanya mengatakan kami sunat hati, tapi hatimu masih congkak, hatimu masih sombong, hatimu angkuh terhadap kebenaran. Bukankah yang saya sampaikan tadi adalah ruang pengajaran Yesus? Kisi-kisinya jelas, materinya jelas, referensi saya ada. Bukan saya ngarang cerita. Ada dalil. Dan ada perangkap. Perangkap atau apa ini? Perangkat di atas kepala yang disebut akal pada dirimu. Gunakan perangkat itu. Kasih connect penjelasan Bang Suma yang begitu terinci dengan dalil yang ada, sabda Yesus yang ada, dan juga otak yang disiapkan oleh Tuhan untuk kamu. Konekkan itu. Karena kita manusia memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Tetapi paling tidak standarisasi penjelasan Bang Suma adalah pengetahuan dasar strategi penyampaian pesan, di mana pesan itu harus wajib sampai kepada yang menerima pesan dengan sangat sederhana. Saya tidak menjelaskan sebagai seorang dokter, sebagai seorang profesor, sebagai seorang narasumber yang mumpuni di depan ada orang profesor. Enggak. Anda lihat sendiri, di depan profesor Bang Suma kemarin presentasi. Bisa terkait tentang kesehatan, bisa terkait tentang tenaga medis, bisa. 36 dosen, guru, profesor dari perguruan tinggi di Kota Makassar. Bang Suma kasih presentasi hampir 2 jam. Nah, Anda levelnya jemaat gereja, maka standarisasi penjelasan saya harus turun. Turun, jangan ketinggian, turun. Ini sudah level terendah, Anda masih belum paham. Maka solusinya Anda turun, cuci muka dulu, bikin kopi campur masako. Begitu Anda sudah tenang, silakan naik ke sini. Adik-adik saya siap untuk membimbing saudara. Sementara silakan Dinda Dito, Bunda Rahma, saya izin, ini telepon kayaknya penting. Silakan. Iya. Lanjut, Maki. Dinaikkan kembali Bapak yang tadi itu. Kayaknya dia mau kali belajar. Saya bukan moderator. Saya jadikan Ki moderator, bahkan ku jadikan Ki bendahara lagi di sini. Oke. Iya. Terima kasih. Jadi masalah penjelasan Gurunda itu apalagi saudara-saudaraku Kristen? Apalagi yang kurang penjelasannya, Masya Allah kan? Syarat untuk mendapat hidup kekal menurut Yesus tuh ya, ketika seorang bertanya kepada beliau, guru, penjelasannya sangat gamblang, mudah diterima. Tapi karena di kepala kalian itu cuma dogma doktrin, ya pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Jadi dogma di kepalamu ini itu yang tertanam sehingga penjelasan apapun kau mentahkan gitu loh. Ini akal kau matikan demi menuhankan Yesus. Yesus apa? Ya Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Kenapa itu disebut Kristus palsu? Ajaran Yesus anak Maria, Yesus asli dengan yang mendatangi Paulus berbeda. 360 derajat berbedanya. Nah itu kalau disampaikan oleh Gurunda, guru kami, kalian masih on untuk menerimanya. Karena apa? Dogma doktrin dari si Paulus yang ajarannya berasal dari Kristus palsu inilah yang meracuni akal kalian. Ayo teman-teman Kristen, jangan, hidup ini hanya sekali loh. Bunda Rahma. Ya Bang, Jack. Tadi kata Bunda tadi yang didatangi Paulus itu Kristus palsu. Nah, iya Bang, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana bisa? Iya, maksudku begini. Bagaimana bisa yang mendatangi Paulus itu Kristus palsu, bahkan Paulus di situ bertobat, semakin baik, tidak membunuh lagi, tidak menangkap orang-orang yang percaya Yesus. Oke, Masa saya jawab ya, saya tanggap ya Bang. Masa Kristus palsu membuat Paulus semakin bertobat? Ini ditanggapi Bang ya. Nah, ya makanya ditanggapi ya sebentar, Gurunda yang sempurnakan. Nah, kenapa? Fakta bukti bahwa dari buahnya lah kita melihat hasilnya. Nah, apa buah pengajaran Paulus? Ketika dia mengaku bertemu dengan di padang gurun, di perjalanan ke Antioquia, dia bertemu dengan yang katanya Yesus, ya. Saulus,
Kau yang telah menganiaya aku, bla bla segala macam ya. Nah, awal dari pengakuan Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, inilah yang melahirkan 13 surat-suratnya. Siapa yang menulis itu? Lukas. Pengakuan Paulus yang sepihak ini ya, pengakuan sepihak, klaim sepihak dari si Paulus ini dituangkan oleh Lukas di Kisah Para Rasul. Siapa Lukas? Lukas ini orang Yunani, tabib pribadinya si Paulus. Ya, teman dekatnya, sahabat dia seperjalanan ketika Paulus di dalam penjara, di bilik ya, ketika dalam berlayar dia menuju Roma. Situlah dia menulis surat-suratnya itu ditemani si Lukas. Lukas yang menceritakan kisah pengakuan Paulus, klaim Paulus bahwa dia ketemu Yesus. Siapa nih yang Yesus yang dia temui? Itulah Kristus palsu. Kenapa? Ajaran Paulus yang dituangkan dengan surat-suratnya di dalam Bibelmu itu bertentangan dengan ajaran Yesus anak Maria. Saya tadi sudah dipaparkan oleh guru kami ya, bahwa seorang murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal?" Dijawab oleh Yesus, ya, tidak ada yang baik selain Allah saja. Tapi kalau kau ingin mendapat hidup kekal, jangan berzina, turutilah perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan banyak segala itu. Artinya itu kau harus taat kepada hukum-hukum Torah. Tapi apa kata Paulus seperti yang disampaikan tadi? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Itu di Galatia 2, tidak seorang pun. Kemudian di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Nah, itulah Bang, singkatnya ya. Itulah Nah, Bang, kan kita pengajaran kan sekarang Paulus. kan oke lah. Artinya Dan begini, Yesus sudah wanti-wanti di surat-surat Matius Paulus sudah itu banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak tanggap. Kalau Tentang? memang yang dijumpai Paulus itu di dekat gerbang kota Damsik, hingga akhirnya dia buta. Habis buta dia bertobat. Kenapa Dan dia Yesus sudah semakin bertobat? Kan itu Coba pertanyaannya. baca Bang. Ah, Iya, coba baca kecuali di kalau Matius. Paulus semakin jahat, oke lah, berarti yang dijumpai Paulus itu Kristus palsu. Oke, kalau Paulus semakin jahat, ini dia semakin bertobat. Iya, Bagaimana tapi Anda ajarannya mengatakan Paulus? bertentangan. Ajarannya bertolak belakang dengan ajaran yang dia bawa. Ya, karena dia memang membuat suatu sekte Kristen namanya. Adakah ajaran Paulus itu membuat orang semakin jadi beringas, semakin jahat, jadi membunuh, jadi Bukan berzina masalah dan beringasnya, lain-lain? Bang. Bukan masalah beringasnya. Itu yang dimaksud Ajaran buah. Paulus. Ajaran Dari Paulus ajaran bertentangan, dari ajarannya itu kontradiksi. kita bisa melihat buahnya. Beda suara Begitu loh, tuh, Bang. Iya. Rahmat. Coba mana ajaran Paulus yang berkesusian dengan ajaran Yesus anak Maria, coba. Apa ajarannya? Yesus berkata di Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan, 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, melengkapi, menyempurnakan. Nah, itu Barang itu siapa kata yang Yesus kan. menghilangkan. Dengar dulu, Bang, dengar dulu. Kan Iya, makanya kalau dengarkan. saya kok pintar, dengar kalau dikasih dalil. Ini saya nih ngomong tanpa dogma doktrin, tanpa perpuluhan. Nah, di dalam Bibelmu apa kata Yesus ya? Di Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Apa itu menggenapi? Melengkapi, menyempurnakan. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu pun dari hukum Taurat tidak akan batal. Bayangkan satu titik. Kemudian disambung lagi oleh Yesus. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, maka dia akan menduduki tempat terburuklah dalam kerajaan Tuhan. Itu kan kalau menghilangkan salah satu yang terkecil loh. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ya kan? Nah, Bunda Coba, Rama, Bang. itu kata Yesus ya kan? Iya Iya, kan? kata Yesus. Itu Apa kata Yesus. Paulus? Terus Kata Paulus di coba, Efesus. kan? Ya. Kata Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini pengakuan Paulus sepihak. Yesus tidak pernah mengatakan dia membatalkan. Karena pada waktu itu Yesus sudah terangkat. Ini klaim si Paulus.
Di Efesus dengan matinya Kristus maka Sekarang, dia membatalkan. Coba begini, dengar dulu Bunda banyak Rama. kali dia membatalkan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu kalau membunuh manusia itu hukumnya apa? Kan ada Ya itu yang disampaikan oleh kalau di Taurat itu tidak mata ganti dikatakan. mata, tangan ganti Berdosa lah. tangan, kan itu kan? Iya, Berdosa. kan itu kan nyawa ganti nyawa. Adakah Yesus Dia itu berdosa. Itu ketika nyawanya seorang dibunuh, adakah dia membalas dendam? Enggak. Loh, Digenapinya malah, nanti malah bahas balas dendam. Itu maksudnya. Itu Masalah maksudnya loh. pengajaran, Bang. Jadi kalau Aku di moderator kita ya. itu manusia biasa, benar. Dengar dulu, Bang. Ini masalah pengajaran. Pengajaran Paulus ini adalah menyesatkan. Ya kan? Menyesatkan kan ini. Kalau ajaran Yesus dia itu terkhusus kepada Bani Israel. Hukum Torah itu untuk jemaah Yakub. Yesus ini kan keturunan Bani Israel. Ya, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Hanya. Kemudian di kisah para rasul. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Yaitu Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nggak ada hubungannya dengan kalian-kalian ini di luar Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Mereka siapa ya? Itu pengikutnya Bani Israel. Simple, Bang. Tetapi apa kata si Paulus ini? Ya, ketika dia datang. Dia membatalkan semua hukum-hukum Torah, hukum Tuhan dia batalkan. Hebat kali kan dia kan? Dia membatalkan semua. Jadi poin pertama, Bang, Yesus untuk Bani Israel. Bagi manusia itu memang Yesus itu membatalkan kok. Enggak ada Yesus balas dendam. Ketika dia sudah bangkit, Kok balas? balas dendamnya nanti Bagaimana balas akhirat lah. dendam? Ya, kan hukum Taurat Ini Mak, sudah terang, nyawa ganti nyawa. sudah terang, Bang. Itu maksudnya Sudah tidak ada menggenapi lagi loh, Bunda Rahma. bangkit-bangkit. Ya Itu Allah, yang ini dimaksud memang, Paulus itu. Bang, sudah terangkat. Yesus enggak di bumi lagi, hukum sudah secara naik, seremonial sudah kebangkitan maksudnya. lah. Kalau ceritamu ada kebangkitan, sudah terangkat. 70 tahun kemudian baru muncul si Paulus. Sudah enggak ada lagi Yesus di ceritanya, sudah terangkat ya sudah Itulah makanya lama. Paulus menerangkan. Barulah datang si Paulus dengan ajarannya. Aduh, nggak tahu, nggak ngerti Bunda Rahma ini Lah, tentang itu. coba kau tengok itu ajaran Yesus dengan Paulus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah. Kata si Paulus di Efesus. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Kemudian dia tutup dengan sangat kejam. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba tengok. Yesus anak Maria ini kalau disebut anak Maria ya. Yesus ini dijadiin tumbal. Kristus telah menebus, dijadiin penebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa itu maknanya? Makanya kalian sekarang itu makan segala. Semua kalian makan karena kalian sudah tidak terikat lagi dengan hukum Torah, ajaran Musa, ajaran Paulus. Di akhirat lo Bunda Rahma, di akhirat. Makanya kalian itu Bang berpuluh makan babi. Itulah kematian kedua karena Bunda Rahma. Paulus, Kalau bagi manusia kan Bang. Ini kita berbicara data di Bible, jangan berbicara liar bagi manusia, bagi manusia. Kau mengimani, yang dimaksud bentar, Paulus tanya, kau mengimani Yesus, hukum Bang, seremonial. dengar dulu. Kau mengimani Yesus berdasarkan data-data di Bible kan? Kau mengetahui siapa Paulus berdasarkan data di Bible kan? Kembali ke Bible, jangan liar, berasumsi. Jadi kami Bible mengimani apa? Enggak mungkin itu mengimani mengikuti. Al-Quran, kami Kristen. Gimana sih Bunda Rahma? Jangan ke Al-Quran, nggak ada yang bahas Al-Quran. Sejatinya kalian dengar ya teman Kristen ya. Sejatinya kalian itu pengikut Paulus. Kristen itu sejatinya pengikut Paulus. Paulus lah yang membuat sekte Kristen yang disebut kafir. Kalianlah itu. Oke, kalian banggalah dengan jati diri kalian bahwa kalian itu pengikut Paulus, Kristen sejati lah kalian, ya kan? Nggak ada hubungannya dengan Yesus Kristen itu. Oke. Belajar dulu Bunda Rahma jenis-jenis hukum itu. Berapa jenis kau? Hukum apa itu? coba? Apa kata si Paulus? Apa kata si Paulus? Karena dengan ada matinya istilah Kristus hukum maka dia membatalkan hukum harafiah. hukum Torah. Bang, coba maknai dulu kata-kata si Paulus ya. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan segala hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa tuh maknanya coba? Apa masih berlaku atau gimana? Karena Paulus itu bukan manusia sempurna.
Makanya aku bilang kalian pengikut Paulus. Kalau kau makan babi berkulup, Bang, kau pengikut Paulus. Begini Bunda Rama, Oh, bukan pengikut Yesus. begini. Gimana lagi, Bang? Hukum Taurat itu kan, kalau membunuh itu kan ada apanya? Ada sanksinya, hukumnya. Di hukum Taurat itu Apa sih? mata ganti mata, hidung ganti hidung, nyawa ganti nyawa. Intinya, Bang, hukum Torah itu untuk Bani Israel. Kalau Yesus menjalankan hukum Anda Taurat bukan itu Bani otomatis Israel. Yesus Anda sudah pengikut- membunuh yang Anda membunuh pengikut dia. Paulus, Bang. Itulah kalau hukum Paulus yang Taurat. Ini ajarannya, kan enggak Bang, Anda pengikut Paulus yang ajarannya dari Kristus ngertinya. palsu. Enggak, udah ngerti Bunda Rama, maksudnya udah ngerti enggak? Kalau enggak ngerti berarti Bunda Rama Saya enggak paham. saya tanya dulu. Nggak mau belajar. Yang kau jalankan ini, selama ini kau jadi Kristen, apa ajarannya Yesus yang kau jalankan atau Paulus? Di mana ajaran Yesus sesuai dengan Kristen? Mana? Yang kalian lakukan sebagai orang Hukum Kristen, yang ajaran terutama Yesus Bunda mana? Rama, kasihlah Tuhan. Jawab dulu. Kau kasih. Semua orang itu pasti Panik ya Bunda Rama, jawab. Yang kutanya jawab. Bang. Jangan Tanya jawab. Coba. Aduh. Nggak ada panik sama Kristen, Bang. Jadi Coba. kenapa mute? Ajaran sebagai Kristen, sebagai kau Kristen ini, sebagai orang Kristen, apa yang kau jalani sesuai dengan pengajaran Yesus? Coba. Hukum yang terutama dan yang kedua. Hukum yang terutama dan yang kedua itu sudah mencakup hukum Taurat segalanya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segala akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sekarang kau sudah berakal, akal budi. Kau pakai akalmu. Kasihlah sesamamu manusia dengan dirimu Kau pakai sendiri. akalmu dulu, coba. Kau pakai akalmu. Kalau kau pakai akalmu, Bang, kau baca Bibelmu, ya kasih konek itu Bibelmu dengan akalmu. Apakah yang ada di Bibelmu tertulis terkonek dengan akalmu? Di dalam Bibelmu itu Yesus utusan, bukan Tuhan. Kata Yesus hanya Allah satu-satunya, bukan dua, apalagi tiga. Ini kalau kau pakai akal. Kau ini cuma doktrin, dogma di kepalamu. Coba tengok, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Coba. Kedua, kasihilah sesama manusia. Sekarang saya tanya, akalmu, berfungsi akalmu enggak? Di dalam Bibelmu Yesus utusan. Adakah hukum yang lebih sempurna dari kedua hukum itu yang dikatakan Yesus? Iya, Kasihlah disuruh Tuhan berakal. sesamamu. Iya, disuruh Tidak ada berakal lagi kan? hukum yang lebih sempurna dari Allahmu. hukum kedua Apakah itu. kau disuruh? Ya, disuruh begitu berakal. Sekarang kau pakai akalmu. Kalau kau pakai Karena aku akalmu, memakai kau akal, makanya aku menuhankan, mengerti. Bang. Kalau kau memakai akalmu, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Nggak mungkin. Coba, kau pakai akal. Harusnya Yang akal, pertama, Bang, Bunda Rama, bersesuaian dengan Bibelmu, tentang Bang. hukum. Harusnya akalmu, Bang. Akalmu harus berkesusian dengan Bibelmu. Kalau di Bibelmu tertulisnya Yesus itu nabi, Yesus rasul, Yesus utusan, jangan kau tuhankan. Yesus tidak menghilangkan hukum Torah. Gelarnya Bunda, Kau banyak menghilangkan. Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Harusnya akalmu berfungsi. Malulah kau karena kau bukan Bani Israel. Tetapi apa? Akalmu kau matikan. Manusia biasa bisa banyak gelar, apalagi Tuhan. Iya, tapi nggak ada gelar Tuhan dia. Iya, tapi dia sebagai Tuhan nggak ada. Bisa dikatakan Yang tidak ada Mesias, kau imani. utusan, Nabi, Rasul, banyak gelar Yesus itu. Ya itu benar gelarnya. Tapi dia Tuhan mana di Bibelmu? Kan nggak ada dia Tuhan. Justru yang nggak ada kok imani. Inilah kelucuanmu ya. Kalian itu unyu-unyu lucu. Yang tidak ada tertulis diimani. Yang tertulis Rasul Nabi. Tuhan pun Nggak gelar diimani. juga itu Bunda Rama. Di Itu mana gelar di situ juga. di Bibelmu ada dia Yesus Tuhan? Nggak ada. Kalau Nabi, Artinya gelar guru, penguasa, bahwa Tuhan itu artinya penguasa, penguasa dunia. Aduh, Ini ini kemana-mana. Al-Quran juga Boleh tertulis masuknya, itu Bunda? kok. ya masuk Bang. Yesus itu kalimatullah, penguasa. Oke, izin dunia dulu, dan akhirat. Jackson, kau ngomong apa? Tidak sesuai dengan tema. Ini temanya adalah jangan percaya Paulus. Tadi udah disampaikan tentang perjanjian lama dan keterkaitan hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus, ya, itu ada di Matius pasal 5 nomor 19, bahwa beliau datang tidak untuk membatalkan tetapi untuk menggenapi hukum Taurat itu,
bahkan 1 iota pun itu tidak dibatalkan. Nah, sekarang datang Paulus, Efesus 2 nomor 15, jelas itu adalah klaim daripada Paulus, sebab dengan matinya Yesus segala ketentuan hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, kalau merujuk kepada Paulus, kenapa ini orang-orang Kristen sebenarnya tahu bahwa yang dikatakan Paulus di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dari konteks ini hubungannya dengan penyalipan itu ya, keterkaitan sama hukum Taurat. Kalau kalian tidak percaya sama Paulus, pastinya Yesus bukan Tuhan. Dan kalaupun tidak ada tulisan Paulus, maka orang Kristen tidak punya Tuhan. Karena perkataan Paulus jelas, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dia jadi Tuhan setelah mati dan hidup kembali. Sebelum itu dia sudah Tuhan Dia atau tidak bukan? jadi Tuhan. Kristus ini, ya kan? Betul nggak? Artinya sebelumnya dia tidak jadi Tuhan gitu. Nah, kalau itu pengakuan Paulus, kalau menurutmu salah, berarti Paulus salah. Ngapain kau percaya? Ayo coba renungkan. Coba percaya jawab. sama Yesus kok. Kalau Aku percaya nggak sama percaya Yesus, sama Paulus. perkataan Aku Paulus salah percaya atau dengan benar? kesaksiannya. Paulus itu kan bersaksi tentang Yesus, bukan percaya sama Paulus. Ya, kesaksian Paulus, dia mengatakan dalam tulisannya untuk jemaat Roma, Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sebelum dia disalib itu Tuhan atau bukan? Tuhan lo kan itu. Gimana sih? Nah, jadi Dari Paulus salah awalnya dong. Sudah mengatakan bahwa Yesus itu kan firman. Gimana? Ini menurut Kalimatullah, Paulus, kalimatullah. Kristus itu mati Penguasa. dulu, mati, bangkit, baru dia jadi Tuhan. Coba kau bacalah Bible kau tuh. Penguasa dunia dan Coba akhirat. konteksnya, coba. Roma 14 nomor 9. Kalau nggak mau baca, aku yang bacain pelan-pelan, Oke, ya. silakan Kang Dito, silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi sebelumnya dia bukan Tuhan atau setelah mati ini baru Tuhan? Sebelum dan sesudah, karena begini Kang Dito. Sebelum kematian tidak ada satu orang pun yang percaya. Tidak ada. Kau ikuti Tidak ada nggak? Kau satu orang percaya pun nggak yang ini percaya omongan Paulus? bahkan murid-muridnya tidak percaya kan, nggak banyak murid-muridnya murtad ketika kejadian itu. Murtad pula dibawa-bawanya. Gini, Jackson. Dari yang dikatakan oleh Paulus, kau mengimani kah tidak? Seperti Petrus sampai 3 kali ambil pokok itu. Ntar dulu. Ini kita lagi bicara di Roma 14 nomor 9. Kau percaya kah tidak? Enggak. Percaya maksudnya apanya? Percaya. Paulus mengatakan sebab Iya. untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kau percaya kah tidak? Percaya. Kalau percaya, berarti kau mengikuti Paulus. Yesus itu Tuhan setelah dia mati. Percaya kesaksian Paulus, bukan mengikuti Paulus. Aku mengikuti Yesus kok, bukan mengikuti Paulus. Ya kalau kau percaya, coba apa yang kau tangkap dari dalil itu? Dari dalil itu apa yang kau tangkap? Yang ku tangkap, sebelum kebangkitan Yesus, sebelum kematian dan bangkit, tak ada satu orang pun yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kau baca baik-baiklah. Itu maksudnya lo Kang itu. Ya kau bacalah. Makanya dengan kebangkitan Yesus lah, dia menjadikan Berarti Paulus. udah benar, berarti udah benar nih Mengatakan- kata si Bang Dito di apa ya, di 1 Korintus, kata si Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu ya bukan firman Tuhan, tapi dia sebagai orang bodoh
Coba baca itu di 2 Korintus 11:7. Baca itu. Jadi semua yang kau imani itu bukan berdasarkan dari Tuhan, tapi dari pemikirannya sendiri, akal-akalannya sendiri. Dari apa? Dari ajaran diterima dari Kristus palsu yang dituangkan di Bibelmu melalui pemikiran si Lukas. Itu kisah para rasul. Penulis yang lain tidak pernah menyinggung tentang pertemuan Paulus itu. Dan itu dia apa ketika diadili oleh Raja Agripa? Dia mengaku itu penglihatan. Coba. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Jadi Inilah yang Bunda kalian Rahma imani sekarang selama ini. percaya nggak dengan kesaksian Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus yang asli? Ini kita Kalau buka, tidak kita percaya, tampilkan bagaimana ke kita kau. mendiskusikan? Gitu loh Ini Bunda kita Rahma. buka. Udah stay ya, Gurunda, sudah ada. Ini kita belum ya. Ini kita sampaikan ke kau karena ini kan Bibelmu. Kau mengimani si Paulus. Kau mengimani Paulus apa enggak? Enggak, saya mengimani Yesus. Saya mengimani Paulus hanya Ajar dengan kalau kau kesaksian. mengimani Yesus, perkataan Percaya dengan Yesus kesaksiannya, mustahile kau karisteng. Yesus beribadah di sinagog karena dia Judaism, dia Yahudi. Saya tanya kau, kalau kau mengimani Yesus, nggak mungkin kau karisteng. Yesus itu dari keturunan Bani Israel, taat dengan hukum-hukum Torah. Umur 8 hari sudah dihitan, disunat. Dia taat dengan hukum Torah, makanya ketika seorang murid bertanya kepada dia, guru yang baik apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup kekal? Turuti perintah Allah, itu katanya, turuti perintah Allah. Bunda Rahma, di mana Bunda Rahma membaca bahwa sunat itu hukum Taurat? Nah, dia kan taat menjalani, itu kan hukum kekal dari Abraham. Hukum kekal dari Abraham. Lah, Di mana tertulis itu? di Kejadian Sunat itu ketika Taurat. Abraham. Kita nggak bahas hukum Taurat, kita nggak bahas sunat ya, kita bahas pengajaran Paulus. Paulus itu penyesat. Kisah Abraham Paulus apa itu itu? penyesat. Apakah itu hukum Taurat? Aduh, kok enggaknya apa hukum Torah itu ya? Banyaklah hukum-hukum Torah itu, tapi yang terutama itu jangan membunuh. Nah, hukum Torah aja pertama jangan membunuh. Kalian mengimani pembunuhan berdarah-darah sebagai suatu karya keselamatan, itu kan koplak. Koplak kan otakmu. Makanya aku bilang ya problema di Kristen ini akalnya. Akal kalian tidak kalian fungsikan, akalmu tidak kau fungsikan. Kata Yesus, kau untuk mendapat hidup kekal jangan membunuh. Tapi kata Paulus, ya, asal kau percaya kepada Yesus bahwa kau percaya Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia, maka kau akan selamat. Itu kata si Paulus di dalam Bibelmu. Dia kan sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Kau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Artinya begini, Bunda, Apa maksudnya yang Ya, kau saya ikut lanjutkan. dari Ini Yesus? poin intinya, Bunda Rahma. Ini Silakan. si Jackson kan dari tadi menolak dia mengikuti Paulus, tapi Kristen dimulai dari tulisan Lukas yang didampingi oleh Paulus. Kenapa double kau? Di mute dulu. Oke, ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu Kristen itu dari Paulus, dengarkan yang Kristen-Kristen. Ya, yang tolol-tolol di bawah, sok-sokan tidak mengakui mengikuti Paulus, kalian baca. Aku baca ini, Roma 11 nomor 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa Kristen, justru aku adalah rasul untuk kalian Kristen. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dengar, kalian baca Bible itu. Jangan cuman asumsi. Begitu Paulus dengan berapa tulisannya, 13 surat-suratnya ditambah Ibrani. Kalian masih nggak mau mengikuti Paulus. Aku hanya mengimani kesaksiannya. Yang jadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Dompala. Dienak-enakin, diskusi, disambut enak. Kok kalian malah ini. Dari tadi aku bicara nih. Nah, turunlah kau minum Makanya ergot. karakternya kan Turunlah kau minum ergot. Orang serius, kau ketawa-ketawa. Itulah kau pengikut ya Paulus nggak memang. jelas. Jadi Itulah Roma 11 nomor 13. banyak. Jadi nomor 12, nomor 13 itu adalah ajaran Paulus. Ya. Terlalu banyak lemak Jelas babi dia gitulah. itu rasulnya bukan orang Yahudi. Silakan Iya. Kristen yang naik.
Roma pun tertulis, sekalipun bagi mereka aku bukan rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Bagi Kristen, jadi memang Paulus itu rasul bagi Kristen. Padahal yang menjadikan dia rasul siapa? Enggak, dia sendiri yang mengklaim dirinya, dia terpilih sejak dalam kandungan. Sementara di dalam perjanjian lama, orang penyesat itu sudah ditetapkan sejak dalam kandungan. Dia ngaku terpilih sejak dalam kandungan. Nggak ada Tuhan pernah berfirman ke Paulus, nggak pernah dia diangkat jadi rasul, nggak pernah. Firsa, Iya. Firsa, selamat. Oh Kristen ya bang? Iya, Oke. Kristen. Silakan. Nah, tolong dulu ya, aku ini baru naik. Aku penasaran sama agama Islam ini. Apa yang baik dari Muhammad ya? Nah. Coba di mute bang. Coba di mute. Ya, ulangi pertanyaannya bang. 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 Wih. Pertanyaannya tadi dia pengen tahu apa yang patut diteladani oleh Nabi Muhammad. Nah, gitu. Nah, jadi saya jawab satu ya sebelum dilanjutkan. Di dalam Al-Quran kami, Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Yang bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada suri teladan, contoh. Nah, itu Allah sudah mengkonfirmasi. Sementara si Paulus itu mana lari-lari. Ibu ya, ini iya, lari-lari. judulnya temanya. Kita kan komparasi supaya otakmu terbuka. Di dalam Al-Quranku Allah berfirman bahwa pada diri Rasulullah ada suri teladan. Sekarang saya minta perkataan Tuhan tentang si Paulus ini. Si Paulus botak yang kau bangga-banggakan ini sekarang mana? Mana perkataan Tuhan, pengakuan Tuhan tentang si Paulus? Coba. Firman Tuhan tentang si Paulus, ayo. Coba. Pernahkah Tuhan berfirman tentang si Paulus kepada Paulus? Coba. Ayo. Rasulullah digelar Al-Amin, orang terpercaya. Buku-buku Rasulullah, ada sebuah buku ya, orang-orang 100 orang terpopuler di dunia, Rasulullah menduduki tempat pertama. Paulus di mana? Hah? Peringkat berapa Paulus di situ di buku itu? Yang menulis itu Kristen. Sekarang mana apa yang kau banggakan dari si Paulus penyesat itu, yang kau anggap rasul? Kasih saya data di mana Tuhan berfirman kepada si Paulus. Ya, melegalitasi tentang si Paulus itu mana? Mana legalitas itu Paulus dari Tuhan mana? Yang kau rasulkan itu. Weh, Pir. Rasulullah kau bawa itu sempurna. Allah sudah mengkonfirmasi. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 3. Saya kasih tahu ya tentang agama kami ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sekarang tentang Kristen. Kau Kristen ini dari Paulus. Di Antioquia untuk pertama kali di kisah para rasul, Paulus memberi gelar kepada pengikutnya Kristen. Kau ini sejatinya pengikut Paulus. Nah sekarang kalau kau berbangga, tolong mana firman Tuhan kepada Paulus? Ayo. Legalitas Tuhan terhadap Kristen mana? Woi. Bertanya tentang Rasulullah, Bibelmu aja nggak beres-beres. Pelajari dulu Bibelmu. Siapa yang menyesatkan kau itu? Paulus, ajaran Paulus dari Kristus palsu. Coba. Tanya balik bun. Siapa nama bapaknya Paulus bun? Tak usah dulu ke bapaknya. Legalitas Tuhan kepada Paulus karena dia mengaku rasul mana? Kalau di dalam Al-Quran kami Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah rasulku, rasul Allah. Coba kau mana? Mana tuh legalitas Tuhan kepada Paulusmu itu mana? Ini kak, ibu ini berlarian aku kutanya. Jangan. Kau enggak lepel bahas Al-Quran kami.
Sudah aku sampaikan bahwa Allah sudah mengkonfirmasi bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Suri tauladan itu adalah contoh yang harus kita contohi, ya. Dia disebut Al-Amin, yang terpercaya, itu gelarnya kepada beliau. Banyak lagi. Tapi saya bahas si Paulus. Sekarang kok ke Rasulullah. Paulusmu dulu itu, siapa Paulus itu? Orang tuanya gak jelas. Ada sejarah-sejarah tentang Paulus, coba. Kalau Nabi kami, Rasulullah SAW ada di Sirah Nabawi, lengkap perjalanan hidupnya. Jelas sekali. Ditanya apa, jawabnya apa? Kau justru bego, tolol. Mempertanyakan Nabi Muhammad. Sudah ku jawab, sekarang saya tanya balik kau, siapa itu Paulus? Kali sih ditanya apa? Udahlah kau minum turun ergot ya. Gak bisa kau jelaskan siapa si Paulus ya. Paulus itu gelap gulita, jangan-jangan dia anak zina. Nggak ada riwayatnya siapa itu Paulus. Kalau Nabi kami jelas, Sirah Nabawiyah itu kita baca perjalanan hidup Rasulullah dari dia lahir sehingga sampai dia wafat. Bagaimana dia menerima pewahyuan, bagaimana sejarah hidupnya, hijrahnya, segala macam. Sekarang Paulus mana? Mana sejarah Paulus itu? Gelap gulita. Jangan-jangan anak zina. Cari tahu itu, siapa itu Rasulmu itu. Cari, ayo. Bego. Apa yang kau ketahui? Apa yang kau ketahui dari si Paulus itu? Apa? Anak zina? Pembunuh. Paling itu yang kau ketahui. Pembunuh para pengikut Yesus kan? Ngaku-ngaku bertobat kan? Klaim sepihak kan pertobatannya kan? Kan pengakuannya itu klaim sepihak kan, dia ngaku-ngaku bertobat. Siapa yang melihat dia bertobat? Inilah ketololan kalian mengikuti Rasul yang gak jelas. Sekarang mana Tuhan? Mana Tuhan berfirman kepada si Paulus botak itu yang kau imani sebagai Rasul? Mana? Mana? Ayo konfirmasi dari Tuhan tentang Rasulmu itu. Mana? Aku tanya, Kak, apa yang baik dari Muhammad? Kau bertanya jawabanmu. Tahu kau bahwa pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan. Itu Allah yang mengkonfirmasi dalam Al-Quran. Contohnya. Dia memberikan makan kepada orang kafir. Mana bisa kalian masih? Udahlah, turun kau minum ergot. Turun. Gak ada kau data tentang si Paulus. Itu Paulus itu rasul palsu, jangan-jangan anak zina, nggak jelas dia. Nggak ada satupun Kristen pernah menceritakan siapa itu Paulus, nggak ada. Paling diceritakan perjalanan ke Antioquia. Itu pun klaim-klaimnya sepihak. Yang menulis pun orang Yunani, itu si Lukas. Coba apa? Ada yang pernah menceritakan tentang si Paulus itu? Kalian disesatkan oleh si rasul palsu ini, kalian nggak sadar. Kalau Allah sudah mengkonfirmasi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah. Itu. Si Paulus mana? Dasar kalian memang tolol. Pada otak. Sini, naik sini. Saya tanya kau di mana? Siapa itu Paulus? Sini, naik. Paulus itu menyesatkan kalian. Cuma kalian itu pemakan babi, pemakan guk-guk. Gak nyadar. Itulah ajaran Paulus. Segala sesuatu halal bagiku. Kecoa, tikus, kadal, babi, anjing, kuda nil, kalian makan semua. Karena ajaran Paulus. Apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Makanlah kalian semua itu. Andaikan kau mau makan tai, tai pun kau bisa makan. Karena semua katanya itu halal. Dasar bego. Nek tanya Nabi Muhammad udah dijelaskan. Masih ngeyel. Cari tahu itu siapa Paulus itu. Kerjanya itu membunuh para pengikut Yesus. Belakangan dia pura-pura bertobat. Klaimnya sendiri dia bertobat. Mana siapa menyaksikan dia bertobat? Ajarannya dengan 13 surat-suratnya itu kau imani. Makanya kau botol. Makan babi, anjing, segala kau makan. Gak ada aturan kalian. Memang kalian seperti binatang, gak ada aturan. Apa kata Paulus? Aku tidak mau diperhamba dengan hukum-hukum Tuhan. Makanya kalian gak ada aturan tuh. Semau-mau kata kalian. Mampus kalau kau ini ya mau mempreming nabiku ya. Paulus dulu kau cari tahu siapa dia. Jangan-jangan dia hasil anak zina. Gak jelas orang tuanya kok. Kurang ajar. Memang bego kalian ya. Tidak pernah Tuhan, tidak pernah Yesus mengenal si Paulus ini. Datang-datang dia mengklaim dirinya dipilih oleh Yesus. Mana ada?
Si Paulus berkata, aku terpilih sejak dalam kandungan. Kalau memang dia sudah terpilih sejak dalam kandungan, kenapa dia bukan termasuk dari murid Yesus? Harusnya itu otak kalian main. Tapi otak kalian buntu. Kalian matikan akal kalian demi menuhankan Yesus. Betul kata si Paulus di 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Itu kalian semua. Sini naik yang ini. Bawa itu kehebatan si Paulus penyesat itu, bawa. Dasar kafir. Selesaikan dulu masalah Paulusmu. Cari tahu siapa dia. Baru kau masuk bertanya tentang Nabi Muhammad. Nabiku. Kalau kau mau tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, Nabiku, coba baca kisah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Di situ semua kisah perjalanan hidup Rasulullah. Lengkap. Sekarang Kristen mana? Apa? Siapa orang tuanya? Bagaimana si Paulus itu? Hah? Tahu kau? Tahu kau tentang si Paulus? Bisa cuma menghujat Nabi Muhammad. Jangan-jangan Paulus anak zina loh. Nih. Ini bukunya Nabi kami ya. Ini bukunya Nabi kami ya. Nih. Sejarah hidup Nabi Muhammad. Nih, baca nih. Ya, usahakan beli ya kafir-kafir ya. Kafir-kafir laknatullah, beli supaya kau berhenti menghujat, beli ini. Cari tahu nih sejarah Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Baca nih, murah kok. Beli nih. Biar kau pintar. Nah, sekarang Paulus mana? Mana Paulus mana? Mana kisahnya Paulus? Tahu nggak siapa orang tuanya Paulus? Saya tekankan sekali lagi, jangan-jangan si Paulus ini anak zina. Jangan-jangan si Paulus anak zina. Bukan menuduh, tapi jangan-jangan. Prediksi saya, kalau kalian bisa membuktikan orang tua lengkapnya, sini kasih lihat saya. Ya. Dikasih tahu baik-baik, semua data-data dikasih lihat tapi ngeyel. Memanglah kalian ini pemakan babi, pemakan anjing, pemakan segala lah kalian. Omnivora ya, pemakan segala, rakus, manusia terakus di dunia. Itulah. Jadi malu lah kalian kalau mau mengungkit-ungkit siapa nabi kami, pertanyakan nabi kami. Cari tahu dulu itu si Paulus yang membawa Kristen. Cari tahu. Kristen ada itu ketika Paulus mengaku-ngaku ketemu Yesus. Itu Kristus palsu. Kenapa? Ajarannya bertentangan dengan ajaran anak Maria, Yesus anak Maria. Bertolak belakang. Udah dijelaskan panjang lebar oleh Gurunda ya, Bang Zuma. Kalian masih kepala batu, masih pura-pura botol naik. Sok-sok inilah, sok-sok itulah. Kalau memang nggak tahu diri, cari tahu itu siapa tuh si Paulus tuh orang tuanya. Jangan-jangan anak zina, jangan-jangan anak zina. Cari tahu. Kalau ada sejarah hidup Paulus, tunjukkan ke kami. Naik Komal, tunjukkan ke kami. Kita fasilitasi kau ngomong panjang lebar tentang sejarah si Paulus ini. Gelap gulita tentang si Paulus. Yang kalian tahu cuma itu surat-suratnya, penyesatannya tentang membatalkan hukum Torah. Itu aja di otakmu kan? Memang kafir-kafir yang bikin emosi aja. Bertanya kayak mengejek. Bunda gak takut kena pelanggaran ya? Sudah merasa aman ya Bunda? Biarin dia mengini-inikan nabiku. Akunku banyak, aku nggak takut pun secul pun aku nggak takut sama Kristen. Apalagi cuma akun. Iya. Bakar Iya. semua akunku. Tapi udah aman toh? Nggak tahu ini Komalnya Gurunda ya. Mantap. Mudah-mudahan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, kita edukasi aja ya, akademis. Kalau mau tanya, jangan pura-pura. Diskusi itu dua arah. Kalau tujuannya bukan untuk benar-benar pengen tahu,
benar-benar pengen dapat ilmu, ya janganlah kayak begitu. Yuk, naik yuk. Sini lawan saya. Mau dibuat ginjalnya pindah ke kanan. Ginjal kanan kiri ya. Oh, ginjalnya pindah ke lutut. Silakan. Sini Maki. Naik sini Ki. Mana? Kita buat kejang-kejang aja lagi. Ini ada nih satu nih. Nih, gas Bunda. Bang Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah naik ya udah aku nyapa lah ya. Tadi lagi tek-tek layar aja. Sehat selalu Kang Dito. Bang Gurunda. Bunda. Beliau nggak nyimak kayaknya Bang, ada telepon katanya dari presiden. Di presiden ya, Presiden Golgota. Bunda udah nyampe Bunda ya? Ini sudah ada notifikasinya ya dari Grab, dari Shopee bahwa akan diantar. Insya Allah ini hari ya Bang ya. Makasih banyak ya. Masya Allah. Sama-sama. Udah nyampe di sini. Apa itu? Ada orang dengar ini. Ada yang netizen kirim kerupuk. Beliau ini kan usaha kerupuk Bang Jai. Kerupuk beliau ini keren. Beli dong netizen. Bang Jai usaha kerupuk. Oh, jamin halal, gurih. Nah itu teman-teman di bawah bertanya, beli dong, minta itu DM ke Bang Jai. Bang Jai jual itu. Assalamualaikum, Jai. Kok mau bagi? Aku enggak, Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah duluan kau, Kang Dito yang belum. Aneh kau ini. Nanti aku minta sama Kang Dito. Par 2. Karesteng. Masih ada lo punya emu. Belum pula kau makan. Itu. Sudah ada rupanya, sudah ada Bang Jai, udah sampai ada di bawah di luar. Terima kasih ya. Ya, sudah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keripik Tritunggal Bunda Rama. Keripik Tritunggal, kerupuk Tritunggal. Mbak Ini Yuli, Bang Zuma coba mana nih? Udah lama nih nggak pernah ngeledek-ledekin dia nih. Udah berapa abad ini. Assalamualaikum Bang Zuma. izin, beliau jauh dari perangkat. Izin. Yuli DM ke Bang Jai, tanyakan kerupuknya. Itu mantap Kerupuk ya. apa tuh Bu Rama? Aku Ada jual kerupuk Tritunggal. Jadi kenapa aku sebut Tritunggal? Karena memang pada mulanya ikan itu bersama-sama dengan ya gitulah ya. Enggak, jangan nantiin. Model kayak kerupuk Palembang gitu. Ya kayak gitu. Kalian mau minta sepil itu Bunda Rama, tunggu ambil kerupuk Tritunggal ya, tunggu ya biar ambil Bunda Rama ya. Gimana kerupuk Tritunggalnya? Jangan gitulah, nggak baik itu, nggak baik. Jangan. Mana ini hotelnya? Yang naik Muslim semua nih Biar jadinya. lanjut lagi biar sama Kang Dito. Bang Bud, assalamualaikum Bang Bud. Waalaikumsalam Bang Kabar, Dito. Bud? Gimana kabar? Kumaha ada Mang? Alhamdulillah, salam. Siap aman. Kang Dito orang Sunda kah? Kok Damang? Itu aja tulisannya Kang Dito. Kang Dito itu Dia kan kan Kang. Sunda. Kang Dito itu kan Kang. Sunda. Oh iya. Kalau Daeng itu nggak mungkin dipanggilnya Kumaha Damang. Apa Karaba? Oh iya. Kang Dito, aku Sabtu kayaknya rencana mau ke Karawang ini Kang Dito. Mau ngapain? Mau ada sesuatu yang harus dikerjakan. Iya. Iya. Ini masih kaitannya sama karena Kristennya dari tadi udah pada tantrum. Materi ini kan tetap kalau kita naik di Komalnya Gurunda, ini ada satu materi yang harus kita bahas. Nah, kalau dari pemahaman ini para mu'alaf ini dua orang
Ini gimana ini kalau kemudian mempelajari apa sih penyimpangan ajarannya Paulus ini? Kalau tadi ada Kristen yang dia tidak tahu dalil kalau memanglah Paulus yang menjadi rasul untuk orang yang bukan Yahudi atau orang Kristen. Itu di Roma 11 nomor 13. Jelas itu ya kan? Nah, menurut pandangan kalian gimana? Silakan. Buka dulu nih aku dulu. Bisa aku jawab itu. Ya, aku juga nggak percaya sih. Di sini kan topiknya jangan percaya Paulus tanda tanya kan masih kan. Ya memang benar. Karena kalau aku jawab ini menurut perspektifku ya, kebohongan Paulus aku bisa membuktikan ada 4 kebohongan lah. Nggak usah banyak-banyak, kebanyakan nanti. Yang pertama, dibilangnya Yesus adalah Tuhan, dibilangnya ya. 1 Korintus 8 pasal ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya Dia kita hidup. Ternyata dijawab Ulangan 4 itu kan, pasal ke-35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan Yesus Tuhan. Markus 12:29 pasal ke-29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yohanes 17 pasal ke-3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa Yesus? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu berarti kan si Paulus ini bohong kan? 1 Korintus 8 pasal ke-6 itu. Lalu yang kedua, kulanjut lagi. Kayak mana ini? Kulanjut lagi. Nanti ya, tanggapin ya. Kebohongan yang kedua. Oke. Sunat tidak penting dibilangnya kan? Kata Paulus sunat nggak penting. Galatia 5 pasal ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti dibilangnya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Agak lain memang. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi kalau ada orang murtad dari misalkan Muslim pindah ke Kristen, mereka harus cari di mana itu kulubnya itu. Mau diganti apa itu? 1 Korintus 7:19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah dibilangnya. Ternyata apa? Nah, itu menurut ajaran Paulus ya kawan-kawan ya. Sunat itu nggak penting dan tidak punya arti dibilangnya. Yang penting adalah iman dan menaati hukum-hukum Allah. Dari sini seharusnya perlu dikritisi kan kawan-kawan lebih dalam mengenai hukum Allah. Seperti yang dimaksud oleh Paulus. Kenapa? Karena Kejadian 17:11-14. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda-tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian kekal ini ya. Anak yang berumur 8 hari, kepanjangan nanti. Lukas 2 pasal 21. Itu bisa dibaca itu ya di Kejadian 17:11-14. Terus Lukas 2 pasal 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ya sudah saya disunat kok. Kayak gitu. Lalu dibilangnya lagi kebohongan ketiga ya, aku bilang ya, apa itu? Salib menebus dosa dibilangnya. Nggak ada kayak gitu. Galatia 3:13 seperti yang selalu kita ikuti ya dan kita dengar ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bohongnya itu. Menurut ajaran Paulus itu bohong bahwa Yesus disalib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ajaran itu sungguh sesat kawan-kawan. Tidak berdasar itu dan bertentangan dengan ajaran Taurat dan Yesus. Kujelaskan ya kenapa ada di Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, menurut Yehezkiel itu ya,
Setiap orang akan menanggung akibat perbuatan sendiri. Bahkan menurut Yesus dalam ayat Markus dan Matius, itu anak-anak adalah suci tanpa dosa yang memiliki kerajaan surga. Ajaran Paulus itu sangat kontradiktif sebenarnya ya. Dan seharusnya umat Kristen itu perlu berpikir kayak gitu loh. Berpikir serius itu dalam menimbang ajaran kitab yang ya aku bilang pelin-pelan lah itu kitabnya ya. Kayak gitu. Contoh di Markus 10 pasal 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Matius 19 ke 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, yang terakhir ya, 4 aja lah ya, sebenarnya banyak itu. Kebohongan Paulus itu ya, apa dia? Segala sesuatu itu halal dibilangnya. Apa? 1 Korintus 6 pasal ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal baik bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bukan hamba lagi itu. Itulah bohongnya. Pernyataan Paulus itu ya menjadi dasar pola hidup bebas tanpa aturan dan pedoman hidup kawan-kawan. Juga mendasar